Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Yahya dengan NPM belakang 056 dari kelas B akan menjelaskan tentang Central Dogma. Apa itu Central Dogma? Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini juga menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme sebagai pembawa informasi genetika. Selanjutnya, dogma sentral terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Tahap replikasi ini dilakukan untuk memasok DNA pada setiap organisme, sedangkan tahap transkripsi bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA atau messenger RNA, dan tahap translasi untuk menerjemahkan mRNA tersebut menjadi suatu protein, seperti pada gambar yang sudah tertera di sana. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tahap replikasi. Jadi, secara umum replikasi itu bahan genetik yang merupakan proses pengkopian rangkaian molekul bahan genetik atau DNA RNA sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Meskipun konsep dasar replikasi ini antara struktur bahan genetik yang satu dengan yang lainnya adalah serupa, namun diketahui ada banyak perbedaan dalam hal mekanisme rincinya. Bahan genetik yang berupa molekul RNA ini mempunyai mekanisme replikasi rinci yang berbeda dengan replikasi molekul DNA. Sebagai contoh, pada kelompok virus, replikasi bahan genetiknya itu terjadi di dalam sel inang yang sebenarnya merupakan jasad hidup yang lain dari jasad virus itu sendiri. Hal ini tuh dapat terjadi karena virus merupakan jasad parasit obligat. Lalu di lain pihak, replikasi DNA pada prokariot dan eukariot terjadi di dalam sel jasad hidup yang bersangkutan. Selain itu juga perbedaan struktural molekul bahan genetik, misalnya antara DNA lingkar atau sirkular DNA dengan DNA linear juga berimplikasi pada perbedaan mekanisme replikasi. Nah, biasanya replikasi DNA ini dimulai pada tempat-tempat khusus yang disebut pangkal replikasi atau origin of replication. Pangkal replikasi ini satu bagian DNA yang mempunyai urutan nukleotida yang spesifik. Protein yang memulai replikasi DNA mengenali urutan ini dan menempel pada DNA, memisahkan kedua untaian dan membuka sebuah gelembung-gelembung replikasi. Dan ada juga replikasi DNA berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk, yang kedua ada pengawalan atau inisiasi sintesis DNA, yang ketiga ada pemanjangan untaian DNA, yang keempat ada ligasi fragmen-fragmen DNA, dan terakhir ada pengakhiran atau terminasi atau sintesis DNA. Lalu ada juga kesalahan proses replikasi molekul DNA hanya terjadi 1 dalam 1 miliar nukleotida. Tetapi kesalahan pemasangan awal antara nukleotida yang sudah ada pada untai cetakan dapat mencapai 100.000 kalinya atau sebesar 10.000 pasang basa. Sel memiliki mekanisme reparasi, yaitu perbaikan salah pasang atau mismatch repair, yang akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika DNA disalin. Lalu selanjutnya ada transkripsi. Transkripsi merupakan tahapan penting dalam sintesis protein atau ekspresi gen. Biasanya proses ini terjadi pada nukleus, di mana DNA diterjemahkan menjadi kode-kode dalam bentuk basa nitrogen membentuk rantai RNA yang bersifat single strand. Biasanya pembentukan RNA ini pada proses transkripsi melibatkan enzim RNA atau polimerase. Fungsi dasar kedua yang harus dijalankan oleh DNA ini sebagai materi genetik atau fungsi fenotipik. Lalu transkripsi juga dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi atau permulaan, yang kedua ada elongasi atau pemanjangan, yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Nah, jadi interaksi antara RNA, polimerase eukariot, dan faktor transkripsi ini suatu contoh betapa pentingnya interaksi protein-protein dalam mengontrol transkripsi. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase lalu menyalin urutan DNA yang disebut terminator, dan terminator ini merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai sinyal pengakhiran transkripsi. Tahap terakhir yaitu translasi. Translasi ini proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Perlu dipahami juga nih bahwa hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan
rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Jadi molekul mRNA ini merupakan transkrip salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORV atau Open Reading Frame. Molekul rRNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel tempat berlangsungnya sintesis protein, sedangkan tRNA adalah pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantaian polipeptida. Nah, translasi juga dibagi menjadi 3 tahap. Ada inisiasi, elongasi, terminasi. Jadi semua tahapan ini tuh perlu banget faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Translasi ini tuh akan berakhir pada waktu salah satu dari ketiga kodon terminasi yang ada pada mRNA mencapai posisi A pada ribosom. Dalam keadaan normal tidak ada aminoasil atau tRNA yang membawa asam amino sesuai dengan ketiga kodon tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada penjelasan sentral dogma ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.